Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam kelas lab akuntansi dasar. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Kita masuk ke pendahuluan dulu tentang ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian itu adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo sebenarnya sampai akhir periode. Tujuan dari AJP dibuat adalah untuk mengkoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Kemudian ada macam-macam AJP. Di sini AJP dibagi di atas 5 macam, yaitu yang pertama adalah jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. Jurnal ini adalah atas beban yang seharusnya dibayar setiap bulan, tetapi harus dibayar sekaligus tahun atau beberapa tahun. Sehingga ketika menentukan beban yang seharusnya dibayar pada periode mendatang, kita harus dapat dihitung beban mana yang dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah jurnal penyesuaian penyusutan. Itu harus dicatat sebagai pengakuan beban depresiasi atau bisa juga beban penyusutan oleh perusahaan. Biasanya terjadi pada aset tetap seperti gedung atau bangunan, kendaraan, peralatan, dan lainnya. Kemudian ada jurnal penyesuaian beban terhutang. Ialah suatu kewajiban yang berasal dari beban yang telah diakui atau telah terjadi di dalam suatu perusahaan tetapi belum dibayarkan. Contohnya itu adalah beban gaji, beban masih terhutang. Kenapa masih bisa terhutang? Karena biasanya gaji dibayarkan tanggal 25 akhir bulan. Nah, ada 5 hari di akhir bulan tersebut harusnya dicatat sebagai beban gaji. Jadi kita tulis sebagai jurnal penyesuaian beban terhutang. Kemudian yang keempat itu adalah jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima. Itu adalah suatu pendapatan yang sudah diperoleh tetapi masih belum diterima atau belum dicatat dalam rekening. Oleh karena itu, setiap periode harus dapat dibuat penyesuaian untuk mencatat pendapatan tersebut. Kemudian ada jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Yang tadi belum diterima, ini diterima, pendapatannya sudah diterima di muka. Yaitu adalah perusahaan menerima uang di muka sedangkan servis atau suatu barang yang diperdagangkan tersebut belum diterima oleh customer. Contohnya pemesanan tiket pesawat secara online. Kemudian masuk ke hal-hal yang disesuaikan dalam AJP itu dibagi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang. Sehingga dari dua kelompok tersebut perlu dibuat AJP-nya. Kemudian kita ke pengertian tentang neraca lajur. Neraca lajur adalah sebuah kertas kerja maupun worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasa digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Kemudian tujuan dari pembuatan neraca lajur itu adalah yang pertama, memudahkan menyusun laporan keuangan. Kemudian yang kedua sebagai sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Kemudian yang ketiga sebagai minimalisir kesalahan. Kemudian yang keempat tujuan adalah memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Kemudian proses menyusun neraca lajur ada 5. Pertama kita buat
format neraca lajur. Kemudian yang kedua, kita membuat nomor akun dan nama akun. Kemudian yang ketiga, kita mengisi kolom jurnal penyesuaian. Kemudian yang keempat, menambah nominal pada neraca saldo setelah disesuaikan. Debit dikurang kredit nanti di neraca lajur, nanti kemudian disesuaikan ditaruh di neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang kelima, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Contoh soal ya, masuk ke AJP, biaya dibayar di muka. Membayar sewa ruangan 100 juta untuk periode 1 tahun. Itu berawal sama sewanya Agustus 2014, berarti 1 tahun kemudian adalah Juli 2019. Sehingga sewa dibayarkan pada bulan Agustus 2018 sampai Desember 2018 adalah sebesar 41.666.667. Itu gimana caranya adalah total dari sewa ruangan selama setahun adalah 100 juta dibagi 1 tahun itu 12 bulan, dibagi 12 bulan dikali dari Agustus sampai Desember itu berapa bulan? 5 bulan. Jadi totalnya yang seharusnya sebagai beban itu cuma 41, tetapi di jurnal dalam laporan neraca saldo sebelumnya di jurnal 100 juta. Dibuat penyesuaian dengan AJP tanggal 31 Desember 2018, debitnya sewa dibayar di muka sebesar total 100 juta tadi dikurang dengan yang beban 41 juta, itu beban selama 2018. Ini tercatat adalah beban yang untuk periode selanjutnya dari Januari 2019 sampai Juli 2019, yaitu 58.333.333. Kemudian kreditnya adalah beban sewa, karena kita mau mengurangi yang 100 juta yang sudah kita bebankan di neraca saldo sebelumnya. Kemudian contoh kedua adalah pendapatan diterima di muka. Perusahaan menerima pendapatan usaha untuk kontrak kerja selama 2 tahun sebesar 100 juta. Diterima pada tanggal 15 September 2018. Uang pendapatan seharusnya yang diterima adalah 16.666.666. Kenapa bisa segitu? Karena 100 juta ini untuk 2 tahun. 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. 100 juta dibagi 24 bulan dapat hasil per bulannya dikali dari bulan September sampai Desember. 4 bulan dikali 4 bulan. Jadi untuk pendapatan seharusnya itu dari 100 juta dibagi 24, itu 2 kali 12 bulan dibagi 4 bulan dikali 4 bulan. Sedangkan untuk ayat jurnal penyesuaian adalah kita harus mengurangi pendapatan usaha yang sudah kita akui sebesar 100 juta. Jadi debitnya adalah pendapatan usaha sebesar 83, itu hasil dari 100 juta dikurang 16 juta. Terus kontak diterima di muka itu posisinya kredit sebesar 83.333.333. Kemudian biaya yang masih harus dibayar. Biaya masih harus dibayar contohnya adalah perusahaan memberi gaji kepada karyawan setiap tanggal 28 akhir bulan berikutnya. Akhir tahun 2018 perusahaan masih ada terutang 2 hari atas gaji karyawan, yaitu sebesar 3.500.000. Jadi jurnal AJP-nya tanggal 31 Desember adalah beban gaji di posisi debit sebesar 3.500.000, kemudian hutang gaji di posisi kredit sebesar 3.500.000. Contoh AJP selanjutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Masih harus diterima pendapatan bunga untuk piutang lain-lain selama 2 bulan masing-masing adalah 150.000. Jadi jurnal AJP-nya untuk tanggal 31 Desember 2018 adalah piutang bunga di posisi debit sebesar 300.000, kemudian pendapatan bunga di posisi kredit sebesar 300.000. Kemudian penyusunan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap. Kendaraan yang dibeli pada bulan September 2014 dengan harga perorangan sebesar
sebesar 350 juta disusunnya sebesar 10% per tahun. Jadi penyusunan kendaraan selama 2018 adalah 11.666.667 rupiah. Dapat dari mana? Dari harga perolehan dikali 10%, tadi disusunkan 10% per tahun, dikali ini dari masa September sampai Desember itu 4 bulan, 4/12. Sehingga beban penyusutannya adalah dalam AJP beban penyusutan di posisi debit sebesar 11.666.667. Di kedua kredit ada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 11.666.667. Kerugian piutang itu saldo piutang perusahaan 1 juta. Diperkirakan 10% tidak bisa ditagih kerugiannya sebesar 10% 10% dari 1 juta adalah 100.000. Sehingga jurnal AJP-nya adalah kerugian piutang di posisi debit sebesar 100.000, kemudian cadangan kerugian piutang di posisi kredit sebesar 100.000. Kemudian biaya pemakaian perlengkapan. Saldo perlengkapan awal tahun sebesar 1 juta. Ternyata pada akhir tahun saldo perlengkapan tinggal 750.000, terpakai 250.000 ya. Sehingga AJP-nya adalah beban pemakaian perlengkapan di posisi debit sebesar 250.000, kemudian cadangan perlengkapan di posisi kredit sebesar 250.000. Sebagai tambahan ya, untuk ini kan akun-akun baru, jadi kalian harus tahu di posisi mana nanti di neraca atau di laba rugi. Untuk beban penyusutan ada di bagian laba rugi ya. Kemudian akumulasi penyusutan itu ada di bagian kelompok aset, yaitu tetapi di akun kontra, yaitu mengurangi aset tersebut. Di bagian aset tetap kendaraan tetapi mengurangi nilai aset tersebut. Kemudian kerugian piutang itu masuk dalam posisinya si aset, yaitu di bawah piutang sebagai akun kontra, sama mengurangi piutang akun piutang. Kemudian cadangan kerugian piutang itu termasuk dalam neraca di posisinya kewajiban. Jadi nanti akun cuannya akun rekeningnya kepalai dengan nomor 2. Sama cadangan perlengkapan juga di posisi kewajiban ya. Kemudian lanjut ke ini bentuk neraca lajurnya. Neraca lajurnya kalau lebih baik ditambahkan lagi dengan nomor rekening, kemudian nama rekening, kemudian neraca saldo yang kemarin kita tempelkan saja, kemudian ada AJP, ayat jurnal penyesuaiannya berapa, kemudian nilai disesuaikannya berapa. Jadi kalau kas sudah ditambah di sini, maka debitnya berapa, terus misalnya ada peralatan, nanti ada penyusutan di sini berkurang, jadi debitnya masih berapa gitu ya. Jangan sampai lupa. Demikian perkuliahan kita hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.